Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sesi keempat ini adalah sesi terakhir dari rangkaian acara The Secret of Memoir, menulis untuk relaksasi dan ketenangan diri yang akan kita terbitkan bersama dalam buku yang berjudul The Secret of Memoir, buku tentang rahasia terbesar dalam hidupku. Kalau Bapak Ibu semua dan teman-teman menyimak dari awal ya, yang sudah nonton di YouTube, bagi yang tidak ikut gabung langsung, yang pertama adalah mengenali diri sendiri ya. Itu 2 halaman. Teman-teman bisa menuliskan tentang diri sendiri sebanyak 2 halaman. Ini yang sudah kirim itu 2. Yang pertama itu adalah Mas Lukas ya. Yang kedua Bu Endang. Nanti Mas Lukas setelah sesi ini bisa bercerita tentang dirinya, tentang proses memaafkan diri, bersyukur, dan akhirnya berterima kasih kepada diri sendiri. Untuk sesi ini adalah sesi berterima kasih kepada diri sendiri ya. Diri kita perlu diberi terima kasih, teman-teman. Saya izin untuk membagikan slide. Nanti semua materi akan saya kirim ya di grup dan bisa teman-teman akses ya. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa tanya di grup, nanti akan saya jawab langsung. Atau misalnya ingin japri juga sangat boleh tentunya ya. eh izin bagikan untuk share. Ini apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah? Sudah, sudah. Alhamdulillah. Sudah lancar ya sekarang ya? Iya. Iya, iya, sudah. Oke, alhamdulillah. Jadi ini saya ambil fotonya kurang lebih akhir Januari saat pemotretan 10 tahun penerbit Media. Jadi usia penerbit saya, penerbit yang saya dirikan itu 10 tahun, tepatnya September besok sebenarnya. Tetapi persiapan untuk membuat buku peringatan 10 tahun sebagai rasa syukur saya, sebagai rasa terima kasih saya, sebagai rasa bagaimana saya mengenal dunia penerbitan dari nol ya, bagaimana saya memaafkan diri untuk tidak egois ingin menjadi sastrawan terkenal dan harus berpulang kepada diri sendiri, berpulang kepada potensi yang saya miliki yaitu menjadi seorang memoaris. Itu saya wujudkan dalam bentuk buku dan saya memanggil fotografer langganan ya yang telah membuat buku-buku kami untuk sesi pemotretan ini. Teman-teman semua, sebaiknya kita berterima kasih atas pemberian yang kita terima, apapun bentuknya. Termasuk kepada orang yang menyakiti. Ya, saya kalau disakiti itu memandang dari hal yang positif. Mungkin orang yang menyakiti itu terlalu banyak energi untuk kita, ya. Sehingga kita tidak harus membalasnya langsung seperti itu. Ya, mereka mengirim energi negatif untuk kita sikapi secara positif. Mereka negatif, saya tangkal dengan hal yang positif seperti itu. Mental kita menjadi lebih siap menerima keadaan. Walaupun berontak, tetapi rasa sakit, luka, nestapa yang kita terima memiliki dampak batiniah dan tidak mudah menyembuhkannya. Memang tidak mudah menyembuhkan rasa benci, bahkan dendam ya, luar biasa nanti. Itu akibat disakiti. Tetapi kalau kita menerima kasih ya, karunia, anugerah dari orang yang memberi apa saja karena kemurahan hatinya, kebaikannya akan selalu kita kenang sepanjang masa, apapun itu. Ya, terlebih orang yang pernah menolong kita dikala kita mengalami masalah pribadi, musibah ya, baik yang kita punya organisasi, lembaga atau mungkin punya bisnis, tentu tentu akan terbantu sekali ya kalau ada orang yang membantu kita. Dan juga kita tentu beberapa kali mungkin sering atau mungkin pernah mengalami kesulitan, rekan kita, saudara kita, sahabat kita, bahkan orang yang belum kita kenal uh, membantu kesulitan kita. Kita wajib berterima kasih kepada mereka.
Mungkin orang-orang baik itu seolah dikirim oleh Tuhan untuk membantu memberi solusi yang bermakna untuk kita. Dalam perjalanan saya sebagai penulis, sebagai penerbit pun banyak ditolong oleh orang-orang yang tidak pernah saya sangka seperti itu. Bertemu dengan teman-teman hari ini di diklat menulis untuk relaksasi dan ketenangan diri pun itu adalah rasa syukur, rasa terima kasih saya kepada teman-teman yang berkenan untuk hadir dan juga berkenan untuk menulis The Secret of Memoir nanti, atau yang sedang menulis atau yang telah selesai menulis. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Nanti saya juga ikut menulis. Kasih sekali lagi adalah karunia dalam bentuk apapun. Kasih juga wujud atau bentuk dari ekspresi cinta. Ekspresi cinta ya, ini perlu dicatat. Sehingga kita mengenal Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apa beda kasih dan sayang? Tentu semua makhluk dikasih oleh Tuhan, tetapi belum tentu semua makhluk disayang Tuhan. Nah ini tergantung perbuatan amal kita kan ya, apakah nanti akan disayang atau tidak oleh Tuhan. Apabila kita menyayangi sesuatu, kita bergembira. Apabila pekerjaan kita yang setiap hari kita lakukan, maka muncul timbul kecintaan terhadap apa yang kita lakukan. Bergembiralah sehingga muncul rasa syukur atau rasa cinta itu. Sehingga kalau kita bekerja dengan dasar cinta, senang, itu menjadi penggerak semua hal. Termasuk teman-teman hadir pada pagi ini. Itu adalah penggeraknya adalah cinta. Cinta ingin menulis tentang diri dan sebagainya. Kita tahu bahwa kalau kita punya luka nanti menghalangi mimpi teman-teman. Kalau kita punya sakit hati menghalangi rasa bahagia ya. Hati-hati. Kalau kita patah hati menghalangi rasa apapun itu. Sehingga kita menjadi gundah dan resah. Dan semua itu memupuk rasa sendiri dan berbicara dengan hati. Teman-teman bisa merenung, saya pun sama ya, merantau sendirian dan banyak berbicara kepada diri sendiri. Itu menguntungkan ternyata. Saya berhasil mengembangkan diri, walaupun belum banyak yang bisa saya kembangkan, tetapi saya tertolong oleh diri sendiri karena saya punya kesendirian yang membuat saya terus berpikir lebih dalam ya, lebih luas dan lebih bermakna. Apa sih yang saya inginkan? Apa sih yang harus saya lakukan seperti itu? Mengapa saya harus membuka kelas gratis seperti itu ya kan? Tujuan saya adalah untuk meraih kesuksesan ternyata. Kesuksesan untuk siapa? Tidak hanya untuk saya, tetapi untuk teman-teman semua yang ingin sukses menulis, yang ingin sukses menerbitkan buku. Begitu. Tujuan saya adalah sukses yang bermakna. Kemarin sudah kita sampaikan, yaitu menjadi orang yang memiliki meaningful success, sukses yang bermakna. Karena kita tahu bahwa orang yang paling bisa diandalkan adalah dirimu sendiri. Diri kita sendiri yang bisa diandalkan. Orang lain itu hanya ngamatin, hanya ngomongin, hanya mencela, hanya mencibir, hanya ngomong doang, ya kan? Itu nggak perlu. Karena yang paling bisa diandalkan adalah dirimu sendiri atau diri kita sendiri, teman-teman. Itu rasa terima kasih yang saya ingin berikan. Nah, ini adalah tugas akhir kita, ya, The Secret of Memoir, buku tentang rahasia terbesar dalam hidupku yang sudah saya sampaikan tadi dan mungkin di grup sudah sering saya sampaikan. Nanti teman-teman boleh share ke teman-temannya yang ingin menulis juga boleh. Yang bagian pertama, 2 halaman mengenali diri sendiri, 3 halaman memaafkan diri sendiri. Saya punya banyak kesalahan dulu. Ketika awal-awal punya penerbitan ya masih banyak kesalahan-kesalahan ya. Itu serta kesalahan-kesalahan yang mungkin menyakiti orang ya. Tidak bisa saya respon dan sebagainya. Saya harus memaafkan diri sendiri dan juga meminta maaf kepada orang-orang atau teman-teman saya yang telah tersakiti. Itu 3 halaman. Kemudian kita berterima kasih kepada diri sendiri. Termasuk hari ini saya sangat berterima kasih kepada diri sendiri bahwa saya bisa melaksanakan diklat ini bersama teman-teman. Kemudian bersyukur kemarin yang telah disampaikan oleh Kak Lala
atas pencapaian pribadi. Ini sebagai closing atau penutup dari seri ini ya. Itu. Atau Anda boleh bolak-balik dulu juga boleh. 4 ini tidak kaku ya. Anda boleh dari yang bersyukur dulu sampai ke mengenali juga boleh. Nanti teman-teman boleh menaruh foto pendukung dan foto profil penulis serta profil penulis itu paragraf. Ya. Selamat menempuh perjalanan pulang ke dalam diri sendiri, yang masih kuliah, yang masih bekerja, yang masih mencari jati diri mungkin, dan mudah-mudahan ya teman-teman berhasil menguak rahasia terbesar dalam hidup kita. Selamat menjadi seorang memoaris. Memoir itu saya dalami sehingga saya bisa mengembangkan genre ini sebagai bentuk menguak potensi diri kalau saya harus sampaikan ya. Apa sih yang saya bisa andalkan dalam hidup ini? Ya kan ya. Mungkin teman-teman juga harus bertanya itu. Kalau saya, oh di memoir, di penerbitan begitu. Di kepenulisan, itu harus kita kuak bersama. Jadi begitu teman-teman. Sesi ini singkat sekali. Jadi kita punya tulisan, punya buku, kita harus bisa mengandalkan diri sendiri. Saya tunggu sampai akhir Maret ya. Itu banyak sekali 9 tema. Begitu teman-teman. Silakan yang ingin bertanya. Atau Mas Lukas ingin bercerita, naskahnya sudah jadi dan telah dikirim. Silakan bagaimana Mas Lukas bisa bercerita The Secret of Memoir. Dihidupkan Mas Lukas mikrofonnya. Dipencet Mas. Tanya saudara. Kamu ngomong nggak kedengeran. Dipencet loh tombol yang mic merah itu dipencet. Supaya suaramu bisa kedengeran. Tanya saudara coba, tanya saudara. Oh nggak mau ngomong? Iya nggak apa-apa. Iya, iya, iya. Ada yang ingin curhat tentang The Secret of Memoir ini? Atau bertanya? Kak Salis, Pak Sohir, Assalamualaikum. Mas Lukas, mohon maaf, tanya ke saudara coba cara memencetnya. Iya. Kamu kan suka ngomong, ya. Dipencet saja di HP Anda itu. Ini disiplin sekali Mas Lukas ini. Sudah selesai menulis. eh Tadi di bawah yang di iya. Ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Ya, perkenalan aja kali ini saya karena Silahkan Mas Pak Sohir, silahkan. ya, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Eh, ya, mohon maaf nih, saya termasuk yang belakangan bergabung. Baru yang kedua kalinya. Yang pertama pun tengah-tengah ya, jadi eh, banyak apa tertinggal. Tapi saya akan berusaha mengikuti ya sedikit-sedikit. Eh, jadi karena saya belum banyak mengenal nih, saya juga memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Sohir. Saya domisili di Jakarta. Sebelumnya di Papua, sama dengan Kak Lala itu dulu pernah sama-sama di Papua, di Sorong tepatnya. Dan sekarang aktif mengajar, jadi sebagai seorang guru. Eh, untuk dunia tulis menulis saya juga memang suka ya, suka membaca juga. Cuma memang sudah lama ini eh, vakum tidak ini, sehingga saya seolah-olah mulai dari nol lagi.
Karena itu waktu diajak untuk, wah ini coba gabung komunitas menulis, yang mana saya coba-coba bergabung. Dan jujur saya sebelumnya saya sudah coba menulis yang lain gitu ya. Ya belum tahu ini bagaimana kelanjutannya. Dan insya Allah saya akan coba di sela-sela waktu ya, karena memang masih sibuk di sekolahan juga ya. Kalau ada kegiatan misalnya memang sulit untuk mengikuti. Saya juga sudah berkeluarga dengan satu istri dan punya 4 anak. Ya. Anak pertama sudah kuliah baru aja, kemudian yang kedua SMA sudah mau lulus, berarti mau kuliah juga. Kemudian yang ketiga itu SMP mau masuk SMA, yang keempat SD mau masuk SMP. Jadi tahun ini 3 anak saya sama-sama, ada yang SD naik SMP, yang SMP naik SMA, yang SMA mau kuliah. Sementara itu dulu mungkin ya. Jadi biar Oke, iya iya. ya sekedar mengenal saja dengan yang ada di sini, dan mohon maaf kalau mungkin selama ini kurang interaktif, dan juga ya mungkin karena juga tertinggal informasi ya. Dan ya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terasa sih Pak Sohir itu rekamannya dari sesi awal sampai hari ini itu kita tayangkan di YouTube Penerbit Dio Media. Jadi teman-teman yang belum menyimak dari sesi pertama itu bisa teman-teman simak di YouTube. Makasih Pak Sohir. Ya, Sama-sama. kami tunggu naskahnya ya. Nanti materinya akan saya kirim ulang di grup. Mungkin yang ada yang baru Oh bergabung iya iya iya, biar membaca materinya. Tadi ada yang sudah raise hand, Mas Lukman. Silahkan. Oh iya, belum ada. Saya akan melanjutkan materi mungkin tips menulis ya mungkin ya. Terus sebenarnya sudah saya bagikan tapi mungkin bisa sebagai bahan diskusi pada pagi hari ini. Ini versi saya, nanti teman-teman boleh menambahkan. Jadi saya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada yang sudah mengirim naskah The Secret of Memoir, yaitu Mas Lukas. Iya, ini saya izin share dulu tips menulisnya. Apakah sudah terlihat teman-teman? Tips menulis artikel dan memoir? ya sudah. Iya. Eh, akan saya kirim ke grup juga. Saya telah menulis 14 buku tunggal. Saya juga dulu ya, sekarang sudah jarang menulis artikel di media massa. Sekarang saya mengurus penerbit dan komunitas menulis memoir, penerbit di media, untuk mengurus penerbitan juga. Jadi kalau teman-teman punya naskah boleh kita diskusikan untuk diterbitkan bersama. Saya dulu ngisi di Jawa Pos, Mersura Merdeka, Solo Pos, Rada Surabaya, Bali Pos, dan yang lain-lain. Ini tips menurut saya, nanti teman-teman boleh membagikan atau menambahkan atau mungkin bertanya juga boleh. Jadi setiap penulis memiliki tips dan trik ketika akan menulis. Saya menulis apa sih ya? Akan menulis begitu ya. Terutama dalam mendapatkan ide baru. Hal apa yang akan ditulis? Tentu tidak semua ide bisa dengan lancar langsung bisa dituliskan. Tetapi kita bisa merawat dan sekaligus menjaga keahlian menulis ini dari hal yang paling sederhana. Kalau tips yang paling terkenal adalah nulis saja dulu. Ya, dan ini sudah banyak yang terbukti, sudah banyak yang membuktikan. Jadi teman-teman nulis saja dulu, nanti dari 4 bagian tadi ya, dari mengenal diri sendiri, memaafkan, bersyukur, berterima kasih itu nulis saja dulu. Sampai sampai selesai tentunya ya. Nanti akan lancar menulisnya. Jangan takut salah menulis. Kan nanti ada proses sewasunting ya atau edit sendiri begitu. Nanti kebiasaan nulis saja dulu lama-lama menjadi kebiasaan menulis dari menulis yang pendek sampai tulisan kita menjadi panjang.
bahkan menjadi sebuah buku utuh atau karya tunggal kita. Buktikan saja. Namun artikel atau esai atau memoir bisa kita tulis lebih padat karena membutuhkan analisis tertentu sehingga cakupan halamannya pun dibatasi. Ada 9 tema ya, tidak harus memoir, artikel juga boleh ya. Bentuknya kalau memoir itu seperti cerpen, kalau artikel ya seperti opini. Kalau artikel misal kolom di media koran, di website hanya 3 halaman yang membahas topik tertentu dan selesai dibaca sekali duduk. Kita menyerap pemikiran sang artikelis atau memoiris. Nah, yang menjadi apa ya, kewajiban apa kayaknya ya? Ya keharusan begitu. Sebagai penulis pasti rajin membaca buku, rajin membaca artikel di koran, di media ya. Terus ini yang paling penting adalah mencoba-coba. Mencoba mengungkapkan ide-ide yang bertebaran di otak kita, di hati kita. Dan kita latih ide itu untuk menjadi sebuah tulisan yang bernas dan bernyawa. Tentu banyaknya informasi yang masuk ke otak kita sebenarnya itu membantu merumuskan ide atau pemikiran kita sendiri, ya. Kalau kita banyak mendapat informasi berseliweran dari banyak buku, dari banyak membaca buku, dari banyak diskusi dengan teman, itu nanti muncul banyak ide. Saya yakin itu. Adanya ruang imajinasi yang tak terbatas inilah akan memudahkan kita untuk menuangkan gagasan. Jadi memang kita butuh kesendirian di sini. Ini ada kutipan yang saya kutip di buku yang baru saya baca beberapa pekan lalu tentang pentingnya membaca surat kabar. Ya, mungkin ada yang menganggap ngapain sih baca berita begitu. Ternyata berita itu penting. Membaca surat kabar tampaknya adalah sesuatu yang tidak berguna saat itu. Namun setelah beberapa saat ada reaksi kimiawi yang terjadi di dalam kepala dan kita mulai mendapat titik terang selayaknya menanam tauge. Awalnya meski diberi air setiap hari, tauge tidak juga tumbuh. Namun tiba saatnya di suatu titik ketika tiba-tiba tauge tersebut terus tumbuh tak habis-habis meski sudah berulang kali dipetik untuk dibuat sup. Ya, seperti halnya menyiram tauge, artikel yang dimasukkan ke dalam otak tidak akan berguna pada awalnya, termasuk menulis memoir ya. Termasuk teman-teman membaca memoir orang lain ya. Tetapi ketika setiap hari disirami, pengetahuan terus tumbuh dan saling berhubungan hingga membentuk sebuah pemikiran. Ya, kalau kita sering membaca apapun itu, nanti akan terhubung sehingga membentuk sebuah pemikiran yang kuat dan kokoh. Oh ya, saya akan menulis ini. Saya mantap menulis bidang ini, begitu. Ketika saya menyusun buku Tuhan Saya Ingin Bahagia, oh itu banyak sekali buku kebahagiaan yang saya konsumsi ya sebagai pembaca, maka buku Tuhan Saya Ingin Bahagia itu bisa saya pecah ya supaya tidak terlalu tebal menjadi 3 jilid. Tuhan Saya Ingin Bahagia, You Smile I Smile, terus Bahagia Bersamamu. Itu. Jadi saya bertapa. Kalau menurut Dewi Lestari itu kita masuk ke dalam gua kreatif ya. Saya bertapa di kos itu, gua saya ya di kos ini. Saya bisa menulis 3 jilid kebahagiaan. Jadi membentuk sebuah pemikiran kalau kita sering banyak baca ya. Semua artikel yang tampaknya tidak berhubungan tetap kumasukkan ke dalam kepala. Ya kita memang nggak perlu apa sih ini sih ya. Apa sih ini, apa sih itu ya kan kayaknya nggak perlu deh. Ternyata enggak. Ternyata nanti suatu hari akan diperlukan asupan bacaan itu dalam penulisan kreatif kita di kepala kita nanti. Jadi kalau teman-teman merasa ini nggak penting, suatu hari informasi itu akan penting begitu. Sering saya membaca sebuah buku dan suatu hari harus mengutip katakanlah, oh buku ini apa ya? Jadi nanti suatu hari akan berguna. Jadi kita akan memiliki kepustakaan literasi di dalam pikiran kita. Kalau ingin menulis ini, oh bukunya ini, bukunya itu.
informasinya ini, informasinya itu. Jadi membentuk perpustakaan otak kita nanti. Suatu saat mereka bisa membentuk sebuah jejaring yang membuat kita mampu membaca keadaan ekonomi serta memiliki keahlian analisis ya. Tidak hanya membaca keadaan ekonomi, saya pikir membaca keadaan pikiran kita atau mungkin membaca apa-apa yang harus kita tulis nanti. Bacaan-bacaan itu akan membentuk keahlian yang kita bentuk seperti itu, membentuk keahlian yang kita miliki nantinya berkat rajin membaca. Jika memoir oh ya, kalau teman-teman ingin mendapatkan memoir dan memoiris juga boleh. Sudah kita terbitin. Membaca dan menulis cerita pribadi. Kalau teman-teman baru bergabung, memoir itu apa? Memoir adalah personal story atau cerita pribadi. Jika memoir merupakan penggalan kisah hidup, kita hanya penggalan saja, meminjam penjelasan tadi Thomas Larsen dalam bukunya yang terkenal Memoir dan Memoiris, membaca dan menulis cerita pribadi. Maka program menulis memoir di komunitas menulis memoir bisa teman-teman kembangkan dengan beragam tema ya. Tiap hari mungkin tiap detik kita bercakap dengan diri sendiri atau self talk. Lebih bahagia lagi jika bercakap dengan sahabat atau pasangan hidup akan lebih melegakan. Jikapun sendirian, jangan usah khawatir ya. Kalau teman-teman sendirian, introvert dan sebagainya, atau mungkin saya sebenarnya sangat ekstrovert orangnya karena saya orang marketing, tapi bukan dipaksa apa ya, memanggil diri saya untuk sendiri begitu. Karena butuh nuansa sendiri saat menulis, kita bisa menuliskan kegundahan, pengalaman masa lalu menjadi memoir yang menakjubkan, penuh keajaiban. Ditunggu ya teman-teman yang sesi apa namanya, selain The Secret of Memoir juga ada The Magic of Memoir. Jadi menulis efek batiniah dari kegiatan menulis itu. Ya, ada pertanyaan mungkin sebenarnya buat apa kita menulis memoir, membaca dan menulis memoir ya, serta artikel atau hal-hal yang lain dalam koleksi buku-buku kita ya. Tiada lain adalah menyiapkan pikiran dan perasaan kita terhadap pemikiran orang lain ya, terhadap nasib orang lain, sehingga mental kita akan siap menghadapinya jika suatu hari mendapatkan masalah yang sama atau masalah lain. Kita telah menyiapkan diri dengan bekal pengetahuan dari pengalaman memoris dan artikel listrik dan juga pengalaman dari novel-novel yang telah kita baca. Jadi kalau menganggap bahwa membaca novel buat apa sih? Jangan salah, menyiapkan mental kita. Kalau kita menghadapi masalah seperti itu, bagaimana sih mengelola emosinya? Tentu kita membaca, menyerap informasi akan memperkaya wawasan dan pengetahuan. Jadi saya menyampaikan terima kasih teman-teman yang telah bergabung selama 4 sesi ini di yang sedikit aja 4 ya, dan juga sesi-sesi artikel webinar yang sebelumnya dari menjadi orang tua luar biasa, menjadi pribadi sehat ya, dengan para pembicara yang luar biasa, maupun nanti Maret juga ada acara-acara buku di penerbit Media. Dan juga mungkin teman-teman yang sedang menyiapkan buku tunggal ya, selamat menulis dan selamat berjuang. Perjuangan Anda tidak akan pernah gagal. Saya yakin itu tidak pernah gagal. Jadi ada tema-tema yang saya tunggu yang untuk ditulis masing-masing 10 maksimal 10 halaman ya, 3 halaman boleh. Itu ada menjadi guru bercahaya yang kemarin kita laksanakan artikel, boleh memoir. Subtemanya antara lain adalah guru mendidik, mengajar, menginspirasi, curah hati, teman belajar, motivator, dan mengembangkan nilai karakter siswa. Kemudian yang menjadi pribadi sehat dan kuat, ini tips ringan menjaga kesehatan sehari-hari, gaya hidup santai, kemudian tetap happy life, menjaga imunitas dengan berkomunitas. Saya sangat bersyukur bisa berkomunitas dengan teman-teman semua. Menambah pengetahuan cegah demensia dan the power of being positive. Yang berikutnya adalah menjadi orang tua luar biasa. Temanya adalah ini, baby blues, gangguan suasana pasca melahirkan, perilaku konsumtif terhadap gadget, terhadap anak usia dini, menjadi orang tua zaman now, kisah inspiratif keluarga kecilku, menjadi bapak rumah tangga,
transformasi orang tua yang sehat dari memori masa kecil, ya, itu yang menjadi orang tua luar biasa. Kemudian yang kita bahas hari ini yaitu The Secret of Memoir, 4 bagian: mengenal diri sendiri, memaafkan diri, berterima kasih kepada diri sendiri, bersyukur atas pencapaian diri, dan jangan lupa lengkapi foto dan profil penulis. Profil penulis 1 paragraf saja. Kemudian ada Mirror Rasulullah, surat untuk guru tercinta, ya, The Magic of Memoir, Comfort Food Memoirs, ya. Ya, ini adalah cover-cover yang sudah kita siapkan untuk teman-teman tulis, dan ini menjadi buku teman-teman semua, ya. Itu ini untuk menjadi guru bercahaya, covernya sedang kita siapkan, ya. Kalau yang The Secret of Memoir ini, mungkin itu dulu teman-teman. Saya yakin punya banyak pertanyaan atau mungkin yang mau curhat akan saya persilahkan. Ini yang belum kenal mungkin angin saya sapa. Ini Kak Yani Idea itu siapa ya? Ini Santosa bukan ya? Kalau Bu Siti Hajar di Wonogiri hujan nggak Bu? Alhamdulillah pagi ini cerah, Mas Ngadio. Oke, ada pertanyaan. Menjadi guru bercahaya ikut ya Bu ya? Insya Allah. Ini sedang nulis apa Bu? Saya baru mulai terima kasih pada diri sendiri. Oh iya, tak tunggu kelanjutannya. Oke, siap. Berarti yang mengenal diri sendiri sudah selesai ya? Ya, baru 50%. Belum ada 50%. Paling 30% ini baru karena masih repot mengajar dan juga ada agenda lain. Jadi sebisa mungkin ketika mood sudah bagus, laksanakan. Nanti nunggu moodnya ada lagi itu kan susah kalau nulis. Iya, iya, iya. Oke, saya tunggu. Kalau Bu Nuzul gimana proses menulisnya sampai di mana Bu? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi, Gimana tanamannya Bu? Sudah Alhamdulillah. disirami? Iya, sekarang udah ada karyawan lagi, jadi Alhamdulillah. udah bisa agak tenang dikit kan. Mm-mm. Untuk pelajaran menulisnya, maksud saya masih bisa diperpanjang enggak waktunya, Mas Dio? Iya, sampai akhir Maret. Oh iya, saya masih berterima kasih pada diri sendiri. Yang mengenal diri sendiri sudah selesai berarti ya? Udah, tapi baru nulis aja gitu, belum di apa? Oles. Belum jadi nyampai berterima kasih pada diri sendiri gitu. Jadi Apa yang kita Ibu ungkapkan dari rasa terima kasih kepada diri sendiri? inilah eh, perjalanan 53 tahun. Oh, subhanallah. Jadi ada banyak cerita, banyak ya namanya perjalanan kan. Ya, Setidaknya sampai hari ini masih ada yang apa ya, yang kita syukuri gitu. Nah, nikmat hidup gitu ya, nikmat berpikir secara termasuk secara normal gitu ya Mas Dio ya. betul, betul, betul. Apa menyikapi keadaan, menyikapi kehidupan, lingkungan, bagaimana dengan teman dan keluarga. Ada masa yang sangat sangat sulit banget, tapi alhamdulillah dengan kekuatan diri masih bisa melaksanakan kehobian, masih bisa menikmati bahagialah. Alhamdulillah. Kira-kira begitu Mas Dio. Alhamdulillah. Saya tunggu ya Bu Nuzul ya. Bu Nuzul itu perkembangannya luar biasa. Iya, iya Mas Dio. Itu kemarin sudah sampai ke Kak Ideal Axis paketnya. Ya, udah katanya, udah nyampe katanya. Iya. Sering di eh, Japri aja sampai di mana membaca dan menulisnya kayak gitu. Jadi menjadi penulis itu memang tidak bisa diwariskan, tidak bisa dikompori kalau kita memang tidak punya kebiasaan membaca memang. Membaca sebagai pintu begitu. Ya, kebetulan adikku itu Mas Dio
Mm-mm. Ideal Exis itu dia suka membaca, Mm-mm. konten kreator juga. Terus di Facebook dia suka suka nulis-nulis gitu kan. Dia Ya. bilang ini bagus kalau di itu apa diteruskan, tapi nulisnya yang itu lagi harus belajar, bilang kan. Di mana yuk belajar? Jadi saya arahkan sama Mas Dio. Oh, terima Iya, kasih. iya ya yuk. Tapi sekarang Ayu panggilnya ya, Kakak Ayu ya. ayo, ya. Ya kakak. Ya yuk kata tapi apa mesti apa mesti saya menyimak dulu belum berani berkomentar katanya begitu. Nggak apa-apa, nanti lama-lama bisa. Ya enggak apa-apa belum pelajari dulu gitu. Mm-mm. Itu Eh, tetangga jauh atau dekat ya kak? Ya Bu ya, Bu Nuzul. ini sepupu kontan. Oh, Eh, apa emaknya aku dua beradik sama bapaknya. Kebetulan oh, bapaknya udah meninggal kan. iya Jadi iya ya iya iya. Iya. adik-adik di bawah apa kita lah gitu kan. Apa namanya? Mm-mm. Membantu, menasehati gitu kan Iya, iya. sambil belajar bersama. Gitulah Mas Dio. Oke, terima kasih Bu Nuzul, saya tunggu ya. Oh ya, Ya. nanti juga ada tema Ramadan dan berlebaran di kampung halaman. Mungkin saya akan share bagi yang Muslim, mohon maaf, akan saya share awal Ramadan begitu. Ya, siap Mas Dio. Oke, yang lain Insya Allah. silakan ada yang ingin tanya-tanya atau curhat tentang The Secret of Memoir, kami persilahkan. Saya nanya lagi boleh nih. Oh, boleh sekali Bapak. Ditambahkan saja juga boleh. Ini pengalaman luar biasa Pak Sohir. Harusnya memberi materi Ah, pasti. Monggo Bapak. ya, memang kalau menurut saya ini biasanya itu memang menulisnya fiksi, Pak. Oh, Belum fiksi. pernah, belum pernah nulis yang non fiksi. Nyata. Tapi ya saya nanti coba. Nah, jadi dulu itu waktu SMP Ya. Mhm. sudah suka nulis-nulis pakai pulpen sendiri kan. Zaman dulu kita belum biasa pakai laptop kan ya, nulis. Nah itu sampai pernah suatu saat yang baca itu cuma teman-teman, saya nggak pernah ngirim ke penerbit atau apa. Namanya masih ini ya, belum pede. Mungkin sekarang-sekarang ini aja baru Baru mau muncul nyoba. ya. Ya. Nah jadi pernah juga, ini sebelum bertanya nih cerita sedikit. Enggak apa-apa, santai aja. Ya. Prolog, ya. Jadi suatu saat itu saya main ke rumah teman saya itu namanya Ricky. Nah ketika sampai di rumahnya itu kebetulan teman itu tidak ada di tempat. Jadi yang Hmm. ada di situ orang tuanya, kemudian juga keluarganya. Cukup banyak gitu. Ya, ya, ya. Jadi awalnya mereka cuek gitu, cuma membersihkan duduk, kemudian ya tidak begitu banyak merespon. Jadi saya duduk sendiri aja di. Nah ketika itu ada yang nanya, ini namanya siapa? Gitu. Saya sebutkan nama Sohir. Gitu. Wah kelihatan kaget ya. Sohir yang nulis cerita Berandal. Dulu ada salah satu tulisan saya itu judulnya Berandal. Iya. Wah langsung dipanggil semua yang di dalam ruangan. Nih yang nulis Berandal ada di luar. Jadi pada ketemu gitu. Saya tidak menyangka, wah ternyata tulisan saya begitu banyak Itu di media dibaca. mana tulisannya, Pak? Ya, Tulisannya di media mana? Majalah atau enggak saya nulis tangan aja. Jadi buku tulis? kertas bekas saya staples, jadi apa di bagian tengahnya dilipat dua kemudian di staples, cuma nulis tangan begitu aja. Oh, luar Nah, biasa ya. Ya, 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 iya. ya. Ya, 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 ya. Itu beredar dari tangan ke tangan hanya yang kena. Akhirnya ketika misalnya ada reuni-reuni atau apa, itu banyak yang Merespon. dulu kan kamu suka nulis cerita, kenapa enggak Teruskan. dikirim? Iya, diteruskan, kemudian tidak dikirim penerbit. Oh, Iya itu juga pas umur begitu. berapa? Itu
waktu masih SMP saya, SMP kelas 2. Iya, 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 iya. Oh, keren, keren, keren. Jadi masih. Nah, SMA juga pernah, ya, Mm-mm. tapi sama tidak di ini. Ya ikut lomba juga pernah, alhamdulillah ikut lomba ini aja, tapi tidak sampai ke penerbit. Iya. Nah, kemudian ini pertanyaan saya, ya kalau kita nulis non fiksi itu, setahu saya kan, Memoir, ya memoir itu atau berarti kan artikel. memoir atau artikel, berarti kita harus benar-benar memperkaya diri dengan buku referensi. Kemudian kalau misalnya kita, ini kan berarti kenyataan ya, kita Iya, nulis nama orang itu bagaimana itu? Apa kita boleh misalnya menyamarkan. pakai menyamarkan atau Boleh, pakai disingkat singkatan? juga boleh, inisial juga boleh, termasuk lokasi kejadian itu juga boleh disamarkan. Oh Termasuk begitu ya. nama Anda, nama Pak Sohir itu juga boleh disamarkan Oh iya iya iya. supaya aman ya. Karena Iya iya. dalam dalam menulis cerita pribadi atau memoir itu kan harus aman. Aman untuk diri sendiri dan aman untuk pembaca. Tetapi saat menulisnya boleh menggunakan nama asli, tetapi saat Anda kirim ke penerbit harus sudah aman dari kontennya, tidak boleh ada unsur kekerasan ya. Unsur Hmm. kekerasan di sini adalah unsur yang bersifat hate speech ya begitu. Itu tidak boleh. Tetapi kalau Ya, Anda saat menulis ya marah ya meluapkan saja. Nah, saat Anda mau mengirim, Anda harus menyensor diri sendiri tulisan itu. ya. Termasuk nama ya kalau kira-kira ini nanti menyakiti bagaimana Anda kan nanti dituntut ya kan nggak boleh maka harus dibuat inisial kekerasan juga ya walaupun pernah terjadi itu bisa dibuat metafora begitu Oh, tetapi memang ada unsur-unsur kekerasan yang bisa kita tulis mungkin karena kejahatan ya. Nanti setelah Lebaran menyusul nanti Agustus ya kita ada tema memoir kejahatan yang pernah menimpa hidupku. hmm. Semua pasti, mudah-mudahan jangan ya, jangan semua. Ya. Saya pernah mengalami peristiwa yang jahat begitu, menimpa saya. Pencurian atau mungkin apalah, diperlakukan secara jahat itu nanti kita akan tulis bersama. Ya. Saya harus berurusan dengan kepolisian, ya wis mengerikan itu. Didesak untuk mencabut perkara ya, dan kalau enggak nanti digimanakan, diancam dan sebagainya itu kan perbuatan jahat ya. Itu memoir kejahatan yang pernah menimpa hidupku. Ini agak serem tapi harus kita ungkapkan karena eh, kita menerima kenyataan ini kan tidak harus baik ya. Ada yang buruk, ada yang jahat kepada kita bahkan mengancam nyawa kita ya. Tapi alhamdulillah saya selamat. Mungkin teman-teman juga pernah mengalami kejahatan kan ya. Pernah nggak Pak Sugir? Pernah. Kalau saya untuk yang kaitannya dengan kesehatan mungkin Kejahatan bukan kesehatan, kejahatan. Hah? Oh kejahatan. 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 Ya mungkin pernah sih, cuma ya apa, kalau secara kesan mungkin tidak begitu ini ya. Ya nanti saya coba Iya, ini. iya, 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 iya. Itu sudah saya agendakan memoir kejahatan yang pernah menimpa hidupku. Saya sesekali lah kita menulis tentang kejahatan. Toh itu Oh, iya. dalam bentuk curhat ya, seperti itu. Jadi itu Pak jawaban saya. Cerita pribadi atau memoir itu kalau saat menulis ya tulis saja semua, tapi kalau saat dikirim penerbit harus sudah aman, harus sudah disensor. Begitu. Kan mungkin ada proses editingnya lagi kan ya. Oh iya, tapi sebelum kita edit kan yang mengedit pertama adalah penulisnya. Iya, iya, iya. Pembaca pertama seorang penulis adalah penulis itu sendiri. Iya. Jadi kalau naskah kita tidak baik, ya, ya penulisnya yang kita salahkan. Oke, oke. Pertama kali, karena pembaca pertama tulisan kita adalah diri kita sendiri. Maka kita harus punya pembanding tulisan orang lain yang sudah bagus. Maka mau tidak mau kita harus membaca buku orang lain, begitu berkaca kepada orang lain. Itu.
Pembaca pertama tulisan kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Maka sebelum dikirim ke penerbit, kirimlah ke teman, kirimlah ke sahabat supaya mendapatkan masukan. Saya seperti itu loh. Saya sangat senang menerima kritik. Oh, tulisanmu kok gini 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 kan ya. Nah, maka seorang penulis memoir itu harus sudah selesai dengan dirinya sendiri. Artinya adalah tidak egois begitu. Jadi sekali lagi teman-teman, sebelum mengirim tulisan, Anda baca sendiri. Anda baca 10 kali. Anda bisa kirim ke teman, tulisanmu gimana ya? Kayak gitu. Iya. Nggak apa-apa. Atau kirim ke saya dulu, ya, sebelum kirim ke email. Jangan sangat pede, tulisanku sudah jadi kirim, ternyata berantakan. Ternyata masih acak-acakan. Jadilah yang terbaik untuk diri kita sendiri. Begitu. Lakukan yang terbaik. Oke. Itu mungkin syarat awal menjadi penulis. Tidak malu untuk mengoreksi tulisan sendiri, ya kan ya? Saya seperti itu. Tulisan saya yang dari Kebumen ke Purwokerto itu saya revisi berkali-kali. Editor saya mengkritik ini kurang, yang ini dipangkas karena ada unsur kekerasan. Saya pangkas, tidak usah sayang ya. Kalau tulisan itu nggak baik, ya kita nggak sayang memangkasnya, terus kita memperbaiki begitu. Jadi memang butuh proses berkali-kali saat menulis. Memolesnya itu yang berkali-kali. Ibu-ibu yang kalau dandan makeup rias kan berkali-kali berapa lapis itu riasannya kan ya, dari mulai foundation dan sebagainya, terus mengikatnya ya supaya makeupnya nggak luntur dan sebagainya, itu kan butuh proses. Tulisan juga sama. Oke, terima kasih Pak Media. Terima kasih Pak, pertanyaannya luar biasa karena ini juga selalu saya uji untuk diri sendiri. Ketika saya mau mengirim tulisan untuk penerbit saya sendiri pun minta bantuan editor, minta masukan teman. Nggak apa-apa dengan teman sendiri. Itu hal yang hal yang biasa. Oke Pak Sohi, terima kasih. Saya tunggu naskahnya. Yang lain silakan, mungkin Bu Nuzul, Bu Dinda, Kak Dinda, sorry, Kak Nabila, Kak Salis mungkin ada pertanyaan? Saya Mas Dio. Silakan Mas Alan. Iya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Yang belum kenal, salam kenal, saya Alan. Salam kenal. Saya dari Jawa Timur, sedang aktif di sekitar Solo. Mungkin saya ingin bertanya gini Mas Dio, kepada teman-teman yang sudah bergabung di komunitas memoir terlebih dulu, dan mungkin juga kepada Mas Dio yang sudah bertahun-tahun ya, sudah 10 tahun membuat sebuah memoir gitu. Apa yang membuat teman-teman itu akhirnya bisa gitu menemukan ide, gagasan, dan apa yang menjadi pemantik gitu sehingga akhirnya tulisan ini bisa berhasil dibuat gitu. Sedangkan dari yang saya alami beberapa kali mengikuti kelas ini sejak 4 minggu yang lalu, itu karena temanya beda-beda, kemudian setelah mengikuti kelas sekali gitu, saya masih bingung, Mas. Ini mau nulis apa gitu. Apakah ini cuma saya yang mengalami pemikiran itu atau teman-teman yang lain juga pernah merasakan hal yang sama gitu. Sehingga akhirnya mungkin saya belum bisa memetakan gitu isi kepala saya sendiri apa yang ingin saya tulis. Karena terlalu gitu. banyak informasi Walaupun temanya sudah jelas gitu, Mas Dio. Atau kadang ketika kita punya pemikiran kayaknya tulis ini bagus deh. Ini tapi ini sesuai dengan tema yang mana ya yang kemarin kita pelajari ya itu Mas. Apa sesuai apa enggak ya? Itu sih Mas yang sedang menjadi kegelisahan saya sekarang gitu. Iya. Mungkin teman-teman dan Mas Dio bisa menjawab. Terima kasih. Jawabannya sederhana, tulis yang paling dekat dengan Mas Alan itu apa? Yang paling relate.
Kira-kira apa Mas Alan? Eh, Dari semua yang pernah diikuti, dari semua tawaran dari Diomedia dan komunitas memoir itu yang paling dekat dengan Mas Alan itu apa? Temanya. Satu saja. kalau ya, eh, ya mungkin yang ini Mas ya, yang dari Mbak Lala itu mungkin Mas ya. Jadi yang masih yang bisa saya pikirkan yang kemarin dengan Mbak Lala itu bahwa eh, kita harus bersyukur dengan apa yang kita capai, kemudian kita juga perlu berterima kasih gitu pada orang-orang yang secara tidak langsung itu hadir dalam hidup kita dan memberikan banyak insight, banyak masukan, banyak inspirasi dan sehingga kita bisa melakukan sebuah gerakan kecil untuk menuju ke perubahan yang lebih baik gitu, Mas. Iya, iya, iya. Oke. Terus ya, nggih, sama yang kedua dengan Mbak Nani itu juga sepertinya itu juga ada bagian yang belum saya banyak bercerita ketika kita diskusi dalam satu ruangan itu dan saya berpikir itu sepertinya juga menarik untuk ditulis. Cuman karena kembali lagi kecakapan kita dalam menuliskan cerita itu seperti menjadi penghalang dalam diri saya untuk menulis itu, Mas. Kira-kira ketika saya menulis nanti apakah tulisan saya bagus atau nanti Iya. saya mau menceritakan poin-poin apa gitu sih, Mas. Itu jawabannya sudah di depan tadi Mas, nulis aja dulu. Iya, Wong belum nulis iya, toh. iya, Penghalang itu ya diri iya, kita sendiri. Jadi nulis aja iya, dulu. Mas. Tabrak saja. Penghalang itu Tabrak tabrak saja, Mas. saja. Yang menabrak ya kita sendiri, jangan usah khawatir. Kalau Oke, misalnya oke. nggak pernah nulis ya mana mungkin punya tulisan, ya kan? Nulis Iya, aja dulu. betul, Saya Mas. dulu juga nggak punya tulisan. Kita semua nggak punya tulisan ya. Sama-sama masih nulis begitu. Tenang saja. Oke, Tulis siap, aja Mas dulu. Dio. Saya tunggu Makasih, Mas ya. Dio. Oke, terima kasih, Mas Dio. Makasih Mas Alan. Yang lain silahkan. Saya Mas Dio. Silahkan. Pertanyaan saya nih terkait yang dimuat di memoir ya. Kalau saya pernah menulis memoir, tapi konteksnya cukup kejadian tertentu saja, tidak Ini suaranya kurang kurang bening panjang. ya. Suaranya kurang Nah, keras. iya ya, yang dekatnya kayak gitu. Iya ya, kayak gitu. Untuk yang di memoir The Secret of Memoir ini kan memuat cerita yang cukup panjang masanya, ya kelemahan saya. Nah, kelemahan saya itu ketika harus yang masih sama-sama masih ada bedanya seperti Didekatkan lagi coba, apa. didekatkan lagi kameranya. Kalau Anda menjauh, suaranya hilang-hilang. Oke, langsung aja intinya ya. Saya masih ada di kesulitan kesulitan sebenarnya. Ini yang menjadi penghalang saya untuk lebih menuliskan ide saya. Terkait saya masih punya gambaran apa yang saya mau ceritakan, tapi masih terhalang ketika harus menyisihkan waktu pastinya itu apakah atau hanya kira-kira saja. Kalau mau menulis memang harus duduk santai, tenang, ya. Harus fokus. Jadi memang harus punya kebiasaan dulu. Misal habis bangun tidur, menulis setengah jam saja, ya. Yaitu sebelum bangun tidur, sebelum tidur lah ya, duduk di depan laptop nulis. Jadi harus punya kebiasaan memang. Membentuk kebiasaan itu memang tidak mudah. Maka kita harus mencobanya dulu. Nah, nanti kalau sudah mencoba nyaman, nanti akan keterusan menulis. Oh, ternyata menulis itu asik, ya kan?
terkait dengan kelemahan, semua orang punya kelemahan, kita tutup dengan kelebihan kita. Saya yakin semua orang, Kak Salis juga semua, saya pun banyak sekali kelemahannya. Tapi apakah kita harus menunjukkan kelemahan? Enggak kan? Kita tutup dengan kekuatan kita. Begitu. Jadi yang pertama adalah nulis saja dulu. Nulis saja dulu lah apapun itu. Yang penting kita nyaman menulis. Kapan menulisnya? Ya saat kita ada panggilan dari hati menulis, langsung nulis. Jangan nunggu lama-lama. Ya. Jangan nanti-nanti. Kalau nanti-nanti ya nggak selesai-selesai. Sudah ketinggalan kereta, sudah ketinggalan mau terbit gitu, Kak Salis. Jadi memang bagi yang masih banyak pekerjaan, ya semua orang bekerja ya, itu memang harus menyempatkan waktu khusus, katakanlah setiap akhir pekan, ya. Oh ya, saya ingin ngafe, bawa laptop, nulis sepanjang hari. Ya nggak apa-apa sekali menantang diri ya. Nggak apa-apa kan menantang diri. Sehari saya target 3 halaman. Dari mulai 1 halaman, terus hari besok 3 halaman. Misal tiap akhir pekan, oh hari Minggu ini saya 3 halaman, minggu depan 6 halaman dong, kayak gitu. Nggak apa-apa. Kita harus punya target pribadi. Apapun itu, tidak hanya dalam menulis, tapi pekerjaan. Target pribadi, pencapaian diri, ya harus punya itu. Milikilah target-target hidup, ya. Kalau nggak punya, kita tidak mencintai diri sendiri, kita tidak bersyukur, begitu. Itu Kak Salis. Semoga membantu ya. Oke, terima kasih Kak Dio. Saya tunggu loh naskahnya. Iya, yang lanjutannya ya. Pasti bisa. Saya tunggu minggu depan kayaknya sudah selesai semua ya. Makasih Kak Salis. Yang lain silakan. Kak Reti, selamat pagi Kak Reti. Kak Dinda mungkin mau nanya, Kak Nabila, Kak Listiawati. Apa kabar Kak Reti? Baik Mas, sorry sambil acara lain ini. Oh ya, sudah selesai ibadahnya? Masih sih, tapi nggak apa-apa bisa. Oke, iya. Aku mau ikut sih nanti, terutama yang Secret of Memoir ini. Tapi masih Oke. mencari ide untuk apa yang mau ditulis. Kalau menurut Kak Reti, hal yang paling ingin diungkapkan di The Secret of Memoir itu bagian apa? Dari mulai mengenal diri, memaafkan, bersyukur, dan berterima kasih kepada diri sendiri atas pencapaian Kak Reti selama ini. Itu bagian yang mana yang perlu banget ditulis lebih dulu? Kayaknya sih kalau yang paling menarik itu mengenal diri sendiri ya. Mengenal diri sendiri dulu sih. Bersyukur sebenarnya, ya bersyukur juga. Bersyukur, tapi bukan, apa ya, bukan terutama untuk pencapaian diri sendiri, tapi bersyukur untuk pengenalan, mengenali diri sendiri terutama itu. Jadi kayak tadi kan Mas Dio bilang, kita harus penuh dulu, kita harus selesai dulu dengan diri kita, baru bisa melangkah ke depan. Nah, dengan menulis memoir ini mungkin bisa menjadi jalan ke situ ya. Jadi mengenali dulu diri sendiri, kemudian bisa melanjutkan langkah dengan lebih baik lagi. Oke, keren banget. Kalau yang bagian memaafkan, nanti dikasih nggak porsinya? Memaafkan harusnya ada sih, harusnya ada. Cuman emang ini masih ngawang nih Mas Dio, jadi belum. Terus kebanyakan yang saya pengen ikut, tapi waktunya yang nggak ada. Enggak, ini sampai akhir Maret kok, lama. Iya, semoga lah, semoga. Begitu dapat waktu bisa. Langsung. Ada apa yang udah pengen ditulis tapi belum sempat. Iya. Salam buat mama ya, sama tante. Iya, semoga ini semua cepat sehat semua nih. Iya. Terima kasih. Makasih Kak Reti. Ini dari Ibu Nuzul. Ini tipsnya adalah kalau saya menulis harus rileks. Begitu terbersit kata langsung tulis. Saya terbantu dengan WA. Kirim untuk diri sendiri, simpan aja dulu nanti sambung lagi. Iya, saya pun seperti itu. Termasuk saat saya
menulis materi ini, saya tuh nulis di WA dulu, WA yang untuk diri sendiri kan ada ya. Saya lagi di kafe atau lagi ngalamun ya, saya nulis, nanti saya salin, saya kembangkan. Jadi teman-teman boleh menulis dengan cara mencicil, tidak hanya kredit yang kita cicil, tapi tulisan bisa kita kredit begitu. Yang lain, ini yang belum bicara Kak Yani, Kak Nabila, Kak Listiawati itu boleh bantu bicara? Atau Kak Dinda dulu? Ya, terima kasih Kak Dio. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Kak Dio. Perkenalkan saya Listiawati dari Wonogiri juga. Oh, temannya Bu Hajar. Nggih, Bu Hajar dari MI, saya dari SD Muhammadiyahnya. Terima kasih atas infonya. Ini saya minggu ini baru bisa bergabung, soalnya kemarin itu habis ada acara-acara banyak sekali. Terima kasih Kak Dio. Mungkin ini pengalaman pertama saya untuk bergabung, caranya mengawali menulis itu. Kadang tuh ingin sekali banyak itu pengalaman yang ingin saya tuangkan ke dalam tulisan. Tapi itu hambatannya itu waktu untuk menuangkan di menulisnya itu. Kadang buka laptop pun susah sekali, sehingga saya tuh kadang tuh cuma menulis di kertas, di buku gitu aja, sampai kadang tuh lupa. Sehingga saya tuh waktu itu ingin ya menyalurkan, kalau saya ingin menulis itu cara menyalurkannya bagaimana supaya bisa istilahnya membagi ilmu ataupun pengalaman saya kepada orang lain. Dan alhamdulillah saya ketemu di forum ini lewat Bu Siti Hajar, dan insya Allah saya ingin memulai untuk menulis itu Kak Dio. Saya Dan tunggu. pertanyaan, Ngajar ya, kelas berapa, Bu? saya kelas 4 untuk saat ini. Oh iya, untuk guru itu ada menjadi guru bercahaya. Jadi nanti Ya, Bu Listiawati selain The Secret of Memoir bisa menulis tema yang lain, menjadi guru pengalaman, menjadi guru yang menginspirasi. iya, Kalau iya. terkait waktu, semua orang pasti alasannya waktu. Aku nggak punya waktu deh ya kan ya. Iya, itu loh. Yang saya tuh inginnya menuangkan itu yang tema guru apa itu namanya menjadi guru bercahaya itu, karena saya di sekolahan itu punya satu siswa yang unik sekali dan bisa dibilang berkebutuhan khusus ya, dan selama saya ngajar di kelas 4 itu dari kelas 1 itu cuma sama saya saja, dan saya ingin tuangkan di tulisan ini Kak Dio, insya Allah ingin memulainya ini. Iya, saya karena punya kakak kandung berkebutuhan khusus, jadi teman-teman yang ikut menulis memoir itu banyak yang dari teman-teman berkebutuhan khusus, ya harus kita beri perhatian lebih memang. Harus kita dorong-dorong, tapi mereka itu luar biasa loh. Justru Iya, orang-orang yang seperti itu malah yang sering memikirkan saya, misal iya, mengingatkan, malah mereka lebih perhatian loh. Serius. Saya iya, suka. Kak Dio, iya, Uh, betul sekali. betul. Misal ya, Mas Dio ini acaranya jam segini. Oh iya ya, tak lupa ya, diingatkan ya. Iya, Jadi Kak teman-teman Dio. seperti mereka tuh lebih peka loh. Saya harus ngaca, ya Allah mereka lebih peka, kenapa saya enggak kayak gitu. Kakak saya juga Iya, seperti itu. Di antara kakak saya ya, yang lain yang biasa, yang berkebutuhan khusus itu justru yang lebih perhatian nelpon, SMS karena nggak punya WA ya, padahal bisa iya, beli ya. Itu kan jadi saudagar di kampung saya. Tapi masih pakai HP zaman dulu itu. Yang memulaikan iya, saya itu kan bikin roti terus jadi pedagang tengkulak, apa itu namanya, kacang hijau dan sebagainya ya. Terus iya, punya dengan suaminya yang terbaru itu punya mesin giling tepung di desa. Jadi ramai banget apalagi mau lebaran. Tiap hari nggak mati iya. mesinnya. Iya Kak Dia. Jadi nanti misalkan saya tuangkan ke dalam tulisan itu nanti, berarti sebelum pengiriman itu memang harus diedit dengan aman. Saya harus istilahnya mengganti peran-perannya, mengganti peran bukan Nama-nama yang apa ya? kira-kira nanti berbahaya. Oh iya, oke. Oh iya, nanti akan saya kirim contoh memoir saya ya yang tentang kakak saya. Itu saya Oh menang iya. juara nasional. Nanti Oh saya boleh Kak Dio. Iya. nanti Jadi eh gimana? jadi apa langsung Bu Lisi, silakan. Oke. Saya dengarkan. Jadi ini saya minta masukan saja. Jadi ketika saya
apa ya, membimbing. Ya istilahnya saya di situ memposisikan sebagai teman dia lah. Dari kelas 1 itu meskipun saya ngajar di kelas atas, jadi istilahnya dia itu ya punya kelebihan yang harus digali memang ketika ada misalkan faktor penunjangnya, mungkin dia bisa lebih dari teman-temannya ketimbang dirinya sendiri yang tidak bisa digali ya. Jadi ketika melihat potensi dia memang ada gitu Kak Dius. Lalu saya Iya, pengen iya. menuliskan di buku nanti gitu. Ya, bagus itu. Ini tips dari saya lagi ya. Ini telah dikembangkan oleh Bu Nuzul. Kalau kirim WA tidak boleh disingkat. Itu langkah pertama menjadi penulis. Itu berpengaruh Oke. sekali. Ini Bu Oke. Nuzul luar biasa perkembangannya. Oke. Iya. Ya, Bu Nuzul ya Bu ya. Benar ya Bu? Berkat bimbingan Mas Dio, alhamdulillah. Berpengaruh nggak Bu kepada cara menulis kita saat WA lebih hati-hati ya kan? Iya, iya, Sangat. sangat berpengaruh. Iya. Keluarga ada yang komen nggak? Kok sekarang Bu Nuzul nggak pernah nyikat kata? Pernah nggak komen kayak gitu? Kalau di Facebook kan saya suka komen-komen gitu, memang jarang disingkat. Kadang-kadang artinya jadi salah. Jadi jarang disingkat memang. Cuman untuk kata-kata yang gitu kan, yang bersangkutan YBS gitu kan. Karena Mas Dio mengajarkan jangan disingkat, ya saya membiasakan diri. Itu Tidak penting meningkat. sekali. Ya. Membiasakan diri awalnya berat nggak Bu? Awalnya lama sih, lama. Tapi Tapi lama-lama asik ya. ya. Karena nanti teman-teman ketika bukunya terbit, ya walaupun antologi yang awal-awal, Anda dikenal sebagai penulis, ya. Masa penulis nyingkat ya di WA? Nggak boleh itu. Nggak boleh menyingkat tulisan. Haram bagi kita sebagai penulis menyingkat tulisan. Kalau saya seperti itu, dan itu berpengaruh terhadap tulisan kita nanti. Saya kan kita akan lebih asik menikmati tulisan tanpa disingkat. Itu contoh yang pertama, tips yang mungkin apa ya, ngapain sih harus seperti ini, itu berpengaruh terhadap tulisan kita nanti. Jadi bagus ya kan Bu Nuzul ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih dalam proses sekarang membiasakan, karena membiasakan diri itu memang berat. Oh, iya. Betul sekali Bu Nuzul. Iya. Oke, Bu Listiawati, ada yang lain mungkin yang ditanyakan? Iya, insya Allah nanti memulai itu dulu Kak. Jadi sebelum Guru Bercahaya, apa nanti ada tema yang lain yang harus dikirim ya? Oh, itu yang tadi yang terakhir itu yang di slide itu kan ada 9 tema. Menjadi orang tua luar biasa, kemudian menjadi pribadi sehat dan kuat, menjadi guru bercahaya, surat untuk guruku tercinta. Banyak sekali sampai akhir Maret itu kirim semua aja. Oke. Insya Allah. Nanti akan saya kirim contoh memoir saya tentang kakak saya yang menang Ya, nasional. itu mungkin bisa buat referensi saya Kak Dio. Terima kasih. Ya, itu untuk referensi teman-teman, termasuk materi-materi menulis memoir saya akan kirim semua dan tolong disebarluaskan. Kalau saya membagikan materi-materi di YouTube itu kita gratiskan. Jadi kita memang misinya adalah membuat orang itu punya panggilan hati untuk menulis, untuk berbagi cerita kehidupan. Karena cerita kehidupan itu sangat berharga, ya. Oke, ini saya belum menyapa Mbak Nova. Assalamualaikum. Mbak Nova. Waalaikumsalam, Mas Dio. Maaf, aku telat, jadi aku ya cuma dengerin aja ini soalnya telat tadi masuknya. Iya. Cuman aku gini, Mas Dio, aku mencoba ya. Ini aku dalam perjalanan ke Ponorogo. Aku tuh mencoba. Ada adikku tuh guru guru agama. Di Ponorogo juga ya, Mbak? Di Ponorogo. Nah, aku tuh selalu yang Mas Dio kalau misalnya guru apa menulis gitu, aku sebarin ke dia, minta tolong disebarin ke teman-teman gurunya gitu, saya bilang gitu. Tapi ya kok nggak nyaut gitu, belum nyaut. Mungkin
tadi siapa yang dari Wonogiri itu mungkin punya teman-teman di Ponorogo, mungkin bisa apa ya, menarik teman-teman yang di Ponorogo, Pak Bu guru atau Pak Guru untuk menulis. Gitu aja sih Mas Dio. Iya, iya. Menulis itu memang perlu panggilan dari hati dan juga panggilan dari sahabat. Ini saya harus cerita ya Mbak Nova ya. Gara-gara Mbak Nova ngasih buku memoir ke Mbak Eva kan jadi nulis. Iya, waktu itu Oh, cerita itu. kan Di Eva tuh pengantar surat untuk sakit anakku kan. tercinta, cerita. Oh ya, Itu sahabat saya Christine. oh gitu. Oh, mengirim memoir yang ada tulisannya. Kenapa saya jadi tertarik? Kenapa dulu saya suka menulis, nggak saya lanjutkan? Kan Mbak Eva kan kita minta memberi kata pengantar karena idenya kan dari Mbak Eva yang surat untuk anakku tercinta, dan itu untuk mendorong anaknya yang apa? Anaknya harus implan ya karena cucunya itu akhirnya berkenan mengirim loh. Itu perjuangan Mbak Eva luar biasa loh. Itu berkat Mbak Nova loh. Iya. Sangat senang sekali. Aku kan nggak bisa masak, nggak bisa apa. Terus ada daripada dia di dalam kamar terus aku kirim buku gitu, buku transformatif inspiratif itu Mas Dio. Iya, itu ya awal mulanya ya. Itu awal mula Mbak Eva, Mbak saya itu Mbak Nova. Iya, gitu sih. Oke, kalau yang The aku juga masih banyak belajar. Aduh terima kasih Mas Dio yang mendorong aku tuh untuk mau menulis. Aku tadinya juga nggak bisa gitu, tapi ya terima kasih ya. Iya, sama-sama. Saya juga terima kasih Mbak Nova pengalamannya. Yang kemarin Mbak Nova telepon yang ini ya, akan menulis memoir tunggal perjalanan. Nah, mungkin teman-teman yang ingin menulis buku tunggal, itu syarat pertama, syarat ya, langkah pertama, itu membuat peta buku yang akan kita tulis atau rancangan buku. Mind map-nya gimana, gambar. Jadi teman-teman bisa membuat perancangan dulu. Misal dibuat 10 bab dulu. Ini Mbak Nova luar biasa perjalanan travelingnya. Mungkin dibuat 10 dulu, bab dulu, gimana Mbak Nova? Halo? Oh ya, karena di perjalanan ya. Nanti teman-teman yang lain kalau mau konsultasi menulis buku tunggal, itu saya sangat terbuka dan saya sangat mendorong. Iya, belum kebayang sih Mas Dio. Nanti aku harus gimana gitu-gitu, belum kebayang lah. Ya nanti gitu. Nanti kalau misalnya longgar, WA-WA-an sama telepon-teleponan, kita bisa bahas bersama memetakan perjalanannya Mbak Nova itu yang paling pertama ditulis dulu apa sampai membuat perbabnya dan juga mengumpulkan bahan-bahannya. Mungkin itu nanti akan lebih cepat. Oke. Ya. Oke, makasih. sama Pak Johnson ke Ponorogo. Iya. Berdua. Insya Allah nanti mampir ke Solo insya Allah. Oh iya, Pacar Merah mau di Solo loh, Mei, setelah Lebaran kemarin malam, 2 hari yang lalu Mbak Wi dan teman-teman sudah ke Solo. Apa tuh Pacar Merah? Pacar Merah mau di Solo, kan dulu sempat. Pacar Merah mau di Solo. Kan dulu habis Lebaran Mas Dio. Ya, sempat mau di Solo, tapi seminggu sebelum pelaksanaan kena PPKM. Dulu sudah survei, sudah menentukan hari, tanggal, tempat, gitu. kena corona. Di cancel. Di mana Mas Dio? Di Colomadu. Dulu di kampus UNS, tapi untuk tahun ini kita nunggu dari panitia. Oh gitu ya. Insya Allah Mas Dio. Nanti kita foto sama Kak Windy ya. Oke. Kak Windy ya nanti wirawiri ke Solo sama timnya nanti. Oh iya. Makasih Mas Dio informasinya. Oke, ya. Yang belum curhat silahkan. Kak Nabila. Kak Dinda, silahkan. Mau tanya-tanya atau mau cerita-cerita juga boleh. Oke. Jadi demikian teman-teman untuk 4 seri webinar di The Secret of Memoir. Ya, karena ada yang mau cerita lagi silahkan sebelum kami tutup. Karena akhir Maret akan kita terbitin ya. Jadi teman-teman kami tunggu 1 bulan. Ada banyak banget memoir. Nah teman-teman boleh milih salah satu. Semua juga boleh.
kirim sebanyak-banyaknya ya, ajak teman sebanyak-banyaknya. Nanti setelah ini akan saya kirim contoh memoir, materi memoir, terus tips dan semuanya yang materi-materi pernah kita sampaikan akan saya kirim di grup ya. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf tadi harus nge-lag laptop saya, harus saya restart dulu dan alhamdulillah sudah lancar kembali. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saya sangat bersyukur teman-teman mau bergabung. Dan sebagai wujud terima kasih saya ingin teman-teman tidak hanya menulis untuk diri sendiri, tetapi juga menulis untuk ibadah untuk orang lain. Sehingga pengalaman kita bisa menginspirasi para pembaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman semua. Saya kirim di grup ya materinya ya. Oke.